Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan sejajar padat kita di pertemuan ke-25 ya. Hari ini kita akan membahas tentang eh, beberapa periodic table atau tabel periodik untuk atau unsur-unsur yang membangun bahan atau material semikonduktor ya. Jadi kita akan banyak membahas tentang kombinasi atom atau unsur yang nanti membentuk struktur kristal yang nanti pada akhirnya akan memiliki karakteristik sebagai semikonduktor ya, atau semi metal. Ya, contoh misalnya untuk grup 4. Grup 4 itu ada karbon, silikon, germanium, dan yang lainnya. Kita mulai dari karbon. Karbon sendiri sebenarnya secara umum dia memiliki alotrop. Alotrop itu adalah ya, alotrop itu adalah eh, jenis-jenis jenis-jenis struktur yang bisa dibentuk dari satu atom, bukan dari satu atom maksudnya, unsur yang dapat memiliki beberapa kemungkinan struktur kristal. Misalnya karbon, dia bisa memiliki struktur berlian, bisa memiliki struktur metalik, atau yang unik misalnya seperti fluoren gitu ya. Atau misalnya ada lagi misalnya karbon nanodot, sidot. Ya, strukturnya itu dia memiliki. Nah, setiap struktur menghasilkan karakteristik berbeda. Misalnya struktur berlian dia akan bersifat mulai dari insulator sampai semikonduktor, tetapi grafit misalnya seperti arang, yaitu dia adalah struktur paling sederhana dari karbon yaitu grafit, dia akan bersifat metalik. Bahkan sekarang grafit karena dia terdiri dari lembaran-lembaran lembaran-lembaran struktur atom dua dimensi, jadi dia akan berlembar-lembar dan membentuk struktur heksagonal. Nah, ketika kita ambil bagian atasnya per lembar per lembar, maka dia akan menjadi grafena ya, atau grafen. Nah, grafen sifatnya metalik cuma karena dia bentuknya dua dimensi, maka karakteristik listriknya itu berbeda dengan grafit yang dia metalik. Walaupun grafen itu cenderung metalik gitu ya. Cuma kadang bisa bersifat semikonduktor, bisa juga sebagai isolator bergantung pada orientasi dari arah aliran elektronnya gitu ya. Kemudian juga fluoren atau sering disebut buckyball. Dia adalah struktur karbon berbentuk bola, benar-benar berbentuk seperti bola dengan segi 5 dan segi 6, di mana bentuknya nanti akan membentuk seperti cangkang bola gitu ya. Dia bersifat insulator, ya. Kadang bisa bersifat semikonduktor, bahkan metal, bergantung dari bentuk orientasi arah susunan atomnya. Ya. Kemudian juga ada nanotube misalnya ya. Dan nanotube itu dia adalah bentuk lain grafena yang digulung. Jadi grafit dikelupas lembar per lembar secara struktural ya. Kemudian grafena, grafenanya digulung membentuk tabung gitu. Tabung dengan satu lapis atom ya, disebut dengan nanotube. Single wall nanotube. Ada juga berlembar-lembar nanotube. Jadi tabungnya berbentuk lembaran-lembaran ya, multi wall nanotube ya. Dan sifat listriknya itu bergantung dari orientasi arah isinya gitu ya. Jadi ada armchair, ada
yang lainnya, dan dia akan menghasilkan karakteristik yang berbeda tergantung pada orientasi arah kristalnya. Kemudian juga kekuatan dari nanotube ini dia superior ya, dia termasuk tabung tabung nano yang sulit untuk diputuskan ya. Kenapa? Karena dia sifatnya ikatannya kuat, kemudian juga energi yang diberikan untuk memutuskan rantai-rantai dari karbon tersebut disebarkan ke arah dua dimensi, sehingga dia termasuk yang memiliki sifat yang excellent ya, dibandingkan materi-materi yang lain, misalnya adalah struktur kawat besi atau yang lain. Kemudian silikon. Secara umum silikon murni ya, dia memiliki struktur berlian gitu ya. Kemudian maka sifatnya ya, dia bersifat semikonduktor, walaupun banyak sekarang mengembangkan nanokristal gitu ya. Nanokristal di mana silikon ditumbuhkan di atas permukaan yang dimana orientasi kristalnya beragam ya, bukan beragam, maksudnya adalah ukuran kristalnya kecil-kecil tetapi dengan orientasi arah kristal yang saling berbeda. Ini biasanya digunakan untuk aplikasi solar cell ya, terutama kemudian juga untuk aplikasi-aplikasi sensor gitu ya dan yang lainnya. Bahkan beberapa struktur LED gitu, dia menggunakan struktur berlian dari silikon ini gitu. Walaupun dia kadang menggunakan doping atau menggunakan ada nanopartikel yang ditambahkan ke dalam struktur berlian dari silikon ini. Ada germanium sama seperti silikon, dia bentuknya solid dan umumnya berbentuk strukturnya adalah struktur berlian, hampir mirip dengan karakteristik dengan silikon, cuma bedanya adalah ukuran atom dan karakteristik oksidasi yang lainnya ya. Karena dia germanium solid itu mudah banget teroksidasi dibandingkan dengan silikon yang sifatnya dia tahan karat, dalam artian tidak mudah sekali teroksidasi. Germanium termasuk yang mudah sekali teroksidasi, jadi kelemahannya ada di sana. Ada lagi timah putih ya. Ada yang berstruktur berlian, kemudian juga ada tetragonal ya. Body center tetragonal. Dia untuk yang beta, kalau untuk yang struktur berlian alfa. Nah, ini yang menarik bahwa untuk yang struktur berlian sifatnya semi metal, untuk yang beta dia sifatnya metal. Jadi dengan struktur yang berbeda, dengan atom yang sama gitu, tapi struktur yang berbeda atau kita sebut sebagai alotropnya, maka dia akan memiliki sifat listrik yang berbeda. Kalau Pb ini atau timah hitam ya kadang disebut ya, dia metal gitu ya, memiliki struktur phase center kubik, cuma dia bukan semikonduktor ya. Alasannya adalah karena dia memiliki band gap yang sangat kecil ya. Coba kita lihat bahwa untuk yang karbon, silikon, germanium gitu ya, kita lihat bahwa ternyata energi gapnya dia menurun terus, tetapi coba perhatikan bahwa jarak antara atom dengan atom lagi, atom yang lain dia makin menjauh, atau konstanta kisinya, jadi jarak antara
ukuran rusuk dari kisinya ya. Ini A. Jadi dia membesar. Seakan-akan dalam artinya dia akan besar. Sejujurnya dia dikarenakan pertama karena ukuran atomnya juga berbeda. Jadi dia ukuran atomnya semakin ke bawah semakin naik ukurannya. Sehingga otomatis pasti ukuran konsentrasi kisinya akan bertambah. Energi gapnya coba kita perhatikan. Energi gapnya mengecil-mengecil ini kemungkinan disebabkan karena walaupun valensinya sama gitu ya, tetapi valensi untuk karbon itu dia pada kulit-kulit yang lebih dalam dibandingkan uranium bahkan Sn ya 5. Kenapa? Karena kan dia bilangan bilangan atomnya itu lebih besar, karbon lebih kecil, Sn lebih besar, sehingga kulit-kulit walaupun ikatannya adalah ikatan kovalen yang sama gitu ya, tetapi valensinya itu berada lebih luar gitu, sehingga energi ikatnya lebih lemah uh, dibandingkan karbon gitu ya. Kemudian sehingga si elektron valensi lebih mudah lepas ke konduksi dibandingkan kalau misalnya dibandingkan dengan karbon. Sn dibandingkan dengan karbon. Bahkan Sn itu termasuk yang energi gapnya termasuk yang kecil gitu. Makanya Sn dan Pb yang sifatnya semi metal dan metal selalu digabung. Sn dengan Pb selalu digabung menjadi tinol atau uh, apa istilahnya tuh? Uh, buat nyolder itu ya. Buat nyolder, kenapa mereka digabung? Alasannya sebenarnya adalah karena Sn itu suhu lelehnya lebih tinggi dibandingkan Pb. Namun Pb lebih beracun dibandingkan Sn. Jadi kalau pakai Pb saja mudah meleleh tapi beracun. Tapi kalau pakai Sn saja misalnya suhu lelehnya lebih tinggi dibandingkan Pb. Sehingga butuh waktu yang lebih panas, suhu yang lebih panas atau uh, atau uh, cara mudahnya adalah digabung. Jadi sifatnya adalah katalitik, bukan katalitik ya sebenarnya. Saling jadi suhu leleh Sn turun karena ada Pb yang cepat meleleh, gitu. Tapi Pb juga terikat dengan Sn sehingga tidak terlalu beracun dibandingkan Sn gitu ya. Sehingga disarankan ketika menyolder kalau bisa jangan langsung menggunakan tanpa perlindungan, misalnya tidak ada masker atau tidak ada sarung tangan gitu dan yang lain-lain, sehingga itu racunnya bisa masuk ke dalam tubuh. Ya. Oke, secara umum ada semikonduktor elemental atau kalau kita sering sebutnya adalah semikonduktor intrinsik. Intrinsik yaitu memang dikandung oleh sifat atomiknya sendiri atau unsurnya sendiri, yaitu berlian, silikon, germanium, dan Sn ya. Walaupun khusus untuk alfa yang Sn. Dia ikatannya adalah tetrahedral di dalam struktur berlian, struktur berlian, di mana setiap atom memiliki 4 atom terdekatnya. Kemudian ikatannya adalah ikatan sp3 kovalen. Tetapi ya ini ya, pada semikonduktor elemental ini atau intrinsik ini kadang ditambahkan unsur P ya dan unsur S, sulfur, selenium dan tellurium, di mana P ini adalah isi dengan ikatan 3, SE, TE ini ikatan 5 untuk sebagai doping. Ya, sebagai donor atau akseptor sehingga ini memperkecil energi gap yang dimiliki oleh karbon, silikon, germanium dan Sn, sehingga
ukuran gapnya itu diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan unsur elemental semikonduktor intrinsiknya ya. Nah, kalau untuk ikatan unsur 3 dan 5 ya, misalnya untuk boron, Al, gallium, indium, dan apa ini? Ya, kemudian ada nitrogen, fosfor, Sb itu antimoni, bismut, As itu arsenide ya. Nah, ikatannya bisa kadang yang Bapak tahu ya, boron nitrit, boron fosfat, boron arsenide, aluminium nitrit, aluminium fosfat, aluminium arsenide, dan aluminium antimoni, gallium nitrit, gallium fosfat, gallium arsenide, indium fosfat, indium arsenide, indium antimoni. Nah, Tl dan bismut biasanya tidak digunakan karena unsurnya besar. Jadi B itu unsurnya kecil, ukuran dimensinya. Jadi kadang ketika direaksikan tidak membentuk uh, struktur sempurna ya. Jadi ada beberapa banyak dicacat sehingga tidak mudah bereaksi ya, atau hasilnya tidak bagus. Biasanya Tl dan bismut digunakan sebagai doping. Nah, yang menarik bahwa dari aplikasi material unsur periodik ketiga dan kelima adalah dia digunakan sebagai detektor IR infrared atau sebagai LED light emitting diode misalnya gitu. Kemudian solid state laser dan switch itu sebagai saklar ya. Misalnya BN, boron fosfat dan seterusnya. Kenapa? Karena secara umum dia energi gapnya kecil ya, tidak terlalu besar, cuma karena bisa didoping sehingga bandgapnya kecil gitu. Dan kemudian karena bandgapnya kecil dengan energi radiasi yang kecil seperti dari infrared, maka dia akan menghasilkan terjadinya eksitasi dari valensi ke dari valensi ke konduksi gitu. Nah, beberapa ikatan unsur tabel periode ketiga dan kelima itu banyaknya adalah zinc blend seperti boron dengan nitrit gitu ya. Kadang beberapa ikatan boron nitrit bersifat Wurtzite ya. Wurtzite itu dia arah orientasi dari unsur-unsur di dalam strukturnya itu sedikit berbeda dengan zinc blend gitu ya. Cuma efeknya adalah pembentukan energi gapnya. Dan ikatan pada unsur 3 dan 5 ini umumnya memang kovalen, walaupun sebenarnya ada beberapa juga bagian yang tidak kovalen. Apa maksudnya? Karena seperti boron nitrit ini, ya, ikatannya itu dia ada beberapa yang kovalen. Dia membentuk hampir seperti heksagonal. Ya, boron nitrit itu hampir mirip dengan heksagonal gitu. Nah, ada beberapa ini B, misalnya B, ini N, ya. Ada beberapa ikatan yang rangkap sejujurnya, ya. B dengan N itu. Jadi B dengan N yang satu dia tunggal, B dengan yang N yang lain dia ikatannya rangkap gitu. Sehingga ada ikatan kovalen dan ada ikatan ionik dan membentuk zinc blend atau Wurtzite. Kemudian unsur 2 dan 6 seperti
seperti Zn, kadmium, Hg, dan mangan. Dia akan bereaksi dengan O, sulfur, selenium, tellurium, dan PO itu polonium. Nah, Mn dan tellurium dan kemudian polonium jarang digunakan untuk sebagai bahan semikonduktor, tetapi ya dia bisa digunakan sebagai doping ya. Doping itu sebagai pengotor. Misalnya ZNO didoping dengan mangan, dia dapat sebagai sensor untuk cahaya gitu ya, untuk sensor gas dan yang lain-lain misalnya gitu. Kemudian kadmium dengan selenium, Hg dengan sulfur gitu, dengan oksigen. Kemudian didoping oleh tellurium karena dia unsur tanah jarang ya, bahkan polonium ini dia adalah radioaktif gitu. Ya, secara umum ikatan 2 dan 6 ini dia memiliki bandgap yang besar. Cuma karena beberapa ikatan atau misalnya kadang doping gitu itu kan menyebabkan dia menyebabkan materialnya bisa memiliki energi gap yang kecil. Kenapa dia memiliki band gap yang besar? Salah satu hal yang menyebabkan dia memiliki band gap yang besar adalah ikatan dia lebih cenderung ke ionik dibandingkan kovalen. Kenapa? Coba kita perhatikan ikatan Zn dengan O itu dia adalah ionik. Zn dengan S dia adalah ionik. Zn dengan selenium dia ionik gitu ya. Jadi CdSe misalnya dia ionik bahkan membentuk kubik body center kubik gitu. CdTe dan seterusnya. Jadi dia lebih ionik dibandingkan ke kovalen. Makanya umumnya dia mungkin memiliki sifat struktur zinc blend dibandingkan wurtzite. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa terjadi lebih cenderung ke zinc blend dibandingkan wurtzite? Salah satunya adalah coba perhatikan bahwa Zn yang memiliki valensi 2 O valensinya 6. Jadi muatan O lebih banyak dibandingkan Zn sehingga terjadi pemisahan valensi atau pemisahan muatan sehingga cenderung ikatannya adalah ikatan ionik. Yang 2 ketarik ke 6. Ini adalah ikatan 4 dengan 4. Silikon dengan karbon, silikon dengan Sn, misalnya silikon dengan atau germanium dengan karbon gitu ya. Walaupun sebenarnya dari SiC sendiri ada beberapa struktur kristal yang bisa dibentuk misalnya gitu ya. Jika misalnya zinc blend dia semikonduktor, jika dia heksagonal HCP gitu ya, maka dia adalah insulator. Ini yang menarik dari SiC. Dan aplikasinya juga banyak, khusus untuk hexagonal cross packet kita sering gunakan sebagai amplas ya, karena dia memiliki struktur ikatan yang cukup kuat, karena kan padat gitu ya. Dan cara walaupun sintesis SiC itu dia membutuhkan suhu yang tinggi karena untuk memadatkan si struktur kristalnya. Ini ikatan 4 dengan 6 ya. Nah, aplikasinya sendiri untuk IR detektor, kemudian juga switch gitu ya. PBS, PBTE gitu ya. Nah, dan yang menarik adalah dia 100% ionik ya. Karena dia walaupun dia ionik gitu ya, yang menarik adalah dia memiliki bandgap yang cukup kecil gitu ya.
ya cukup kecil. Ini kemungkinan disebabkan muatan-muatan dari Pb dan E, valensi dari Pb dan S ini dia berada pada kulit-kulit yang luar ya, sehingga dia mudah bergerak berpindah misalnya ke eksitasi dari valensi ke konduksi, sehingga dia bisa dimanfaatkan sebagai detektor IR, kemudian juga gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang cukup panjang gelombang yang cukup besar ya. IR, kemudian juga VAR IR gitu dan seterusnya. Nah, biasanya kalau IR, detektor IR sendiri biasanya digunakan untuk kamera, kemudian juga untuk FIR gitu ya. Atau sekarang yang sedang menarik adalah memanfaatkan detektor IR sebagai LIDAR, ya LIDAR, ya LIDAR yaitu perangkat untuk mengubah mendeteksi dimensi dari ruangan menggunakan kamera. Ya. Sekarang sedang ramai bagaimana memanfaatkan LIDAR sebagai untuk geografi gitu ya, untuk GIS, geographical survei gitu ya, atau peralatan seperti smartphone sekarang seperti kamera iPhone 12 dia bisa mengubah kameranya menjadi LIDAR. Kenapa? Karena dia kameranya dilengkapi oleh detektor IR sehingga bisa mendeteksi ruangan secara memanfaatkan infrared ya. Jadi pada saat kondisi gelap pun ya, si kameranya bisa menangkap infrared dan diubah menjadi dalam bentuk gambar. Ada kelompok 1 dengan 7, misalnya NaCl, KCl, STCl, dia ikatannya 100% ionik, tapi dia bandgapnya besar. Ya, bandgapnya besar dan dia dapat menjadi dia adalah insulator yang cukup bagus. Ada oksida logam biasanya ya. Ada CuO, Cu2O, ZnO dan seterusnya. Ada juga high TC superkonduktor misalnya lanthanum copper oxide gitu ya. Suhu TC-nya 135 Kelvin ya, walaupun suhunya rendah tapi dia termasuk artinya suhu superkonduktornya cukup tinggi. Belum ada suhu superkonduktor di suhu ruang sebenarnya. Itu yang jadi masalahnya. Walaupun sebenarnya sekarang ada penelitian terbaru, coba dia harus membutuhkan tekanan yang cukup kuat sehingga dia dapat berlaku sebagai superkonduktor di suhu ruang. Nah, ada beberapa sifat dari semikonduktor yang muncul ketika kita buat sebagai alloy atau paduan. Jadi nanti akan ada mendengar dua hal yang berbeda, paduan atau doping. Ya. Nah, kalau paduan, kalau doping, maaf, yang kita sudah bahas, itu atom yang dimasukkan ke dalam struktur kristal yang misalnya silikon germanium gitu ya, atom yang dimasukkan, atom berbeda yang dimasukkan ke dalam silikon germanium itu di bawah 5%. Jadi kurang dari 5%. Gitu ya. Paling tinggi 10%. Dia kita sebut sebagai doping. Tetapi lebih jika misalnya jumlah atom dari luarnya lebih besar dari 10%, ya, kita sebut dia sebagai paduan. Jadi ya Ga1-X ini artinya X ini gallium itu digantikan oleh aluminium. Jadi struktur gallium, jadi posisi gallium di struktur kristal itu digantikan oleh aluminium. Ada beberapa yang digantikan oleh aluminium. Sebanyak ya biasanya mulai 0 sampai 1, artinya 0 sampai 100%. Walaupun secara standar biasanya paduan itu lebih besar dari 10%. Nah, kalau di bawah 5%, kita sebut dia sebagai doping. Ya. Nah, ada toleransi antara 5 sampai 10% sebenarnya. Ya, 0 sampai 10 atau 0 sampai 5 itu masih toleransi kita sebut sebagai doping.
Apa perbedaan antara alloy dengan doping atau paduan dengan doping? Sebenarnya ke struktur kristalnya. Doping tidak mengubah struktur kristal secara ekstrim ya, secara signifikan gitu. Strukturnya tidak berubah. Tetapi kalau alloy, karena si atom gallium digantikan dengan aluminium dengan ukuran atom yang berbeda gitu ya, maka akan ada perubahan struktur kristal, bentuk-bentuk dari struktur kristal yang tadinya misalnya kubik, jadi berubah, berbeda bentuk gitu ya. Cuma hasil akhirnya adalah dia mengubah sifat kristalnya, sifat listrik, sifat magnetik, dan seterusnya. Bahkan beberapa semikonduktor bisa diubah menjadi sifat magnetik itu dengan penambahan alloy yang magnetik. Gitu ya. Jadi doping ditambahkan di bawah 5% dan tidak mengubah struktur kristal, tapi kalau paduan jika ditambahkan atom tambahan dari luar itu sebesar 10%, maka kita sebut dia sebagai paduan. Sekaligus juga kalau paduan atau alloy ini dia akan mengubah struktur kristalnya. Mengubah walaupun bentuknya sedikit ya diubah, tapi itu berefek besar terhadap struktur sifat listrik, sifat mekanik dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai karena mengubah strukturnya berarti mengubah sifat elektronik, berarti juga mengubah besar bandgapnya yang kita sebut sebagai bandgap engineering. Jadi semikonduktor kita ubah bandgapnya berdasarkan ditambah doping, ditambah paduan, diubah struktur kristalnya dan seterusnya. Ya. Ada lagi misalnya eksotik semikonduktor seperti PBI, molybdenum sulfur, PBCl2 gitu ya. Karena dia misalnya memiliki beberapa ikatan kovalen dan ikatan van der Waals ya. Itu ada juga organik semikonduktor. Ini masih Bapak sendiri belum memahami organik semikonduktor karena pengembangannya sudah 40 tahun tetapi masih dalam tahap pengembangan terus karena ini belum dimengerti secara sempurna gitu pemahaman kita tentang organik semikonduktor. Walaupun ahlinya ada banyak, salah satunya adalah Satria Zulkarnain di Riken Jepang, LIPI-nya Jepang. Beliau kakak tingkat di angkatan 2000, Sika ITB 2000. Dia sekarang di Riken Jepang dan mengembangkan tentang organik semikonduktor. Salah satu pengembangan dia saat ini adalah membuat laser organik. Bukan lagi secara sederhananya adalah LED organik tapi laser organik gitu ya. Dan sudah banyak penelitian dia tentang organik semikonduktor. Ada magnetik semikonduktor misalnya menambahkan tanah jarang misalnya Mn atau Eu atau tellurium gitu ya sehingga dia akan disebut sebagai optical modulator. Ada juga Ag gallium sulfur. Ag itu perak, gallium sulfur. Dia akan membentuk ikatan tetragonal gitu ya. Dan seterusnya ya. Masih banyak sebenarnya. Dan sifatnya kadang secara umum inorganik ya. Tapi ada juga yang organik. Nah, sebenarnya ada satu lagi jenis semikonduktor. Nanopartikel semikonduktor. Jadi ketika misalnya partikelnya besar, dia sifatnya adalah metal. Tapi ketika kita ubah misalnya dari bottom up, dari top down, misalnya dari ukuran besar kemudian kita buat kecil, maka dia sifatnya akan jadi semi metal. Ya, nanopartikel itu dia sifatnya kan dari tadinya metal bisa jadi semi metal, bahkan bisa jadi insulator. Ya, nah cuma